sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadhu ayyin nahdatal watan fil alamin wa amdir nahdatal watan yaqiniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat nahdiin nahdiyat tulab talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita atas izinnya dan perkenannya. Tadi udah kayaknya mau lolos tadi karena ramai di jalan, tapi itulah atas izin Allah hari ini bisa berijtimah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini kami menyampaikan apa yang tadi dibaca dari firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan haji, tapi ujungnya ya, fa'idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kamu telah selesai melaksanakan manasikmu, maka fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, hendaklah kamu lanjutkan ibadah haji itu dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kamu mengingat nenek moyangmu. Orang Arab punya kebiasaan setiap musim haji. Jadi musim haji itu oleh orang Arab sebelum Islam itu dijadikan sebagai ajang pertemuan, di mana dalam pertemuan itu mereka haji, tapi hajinya gaya Arab jahiliyah. Jadi enggak persis sama dengan haji yang sekarang kita laksanakan. Dulu di Ka'bah berhala-berhala banyak, ada 300-an lebih berhala yang dipajang di Ka'bah. Kemudian mereka kalau tawaf juga telanjang sambil tepuk tangan nyanyi-nyanyi. Nah, itu haji mereka. Setelah selesai haji, apa yang mereka lakukan? Kumpul, kemudian bercerita tentang nenek moyangnya masing-masing. Sehingga orang Arab itu sampai hari ini mereka sangat mengetahui paku baluknya. Dia hafal nama-nama paku baluknya, dia hafal nama turunannya sampai Nabi Adam. Nah, kalau kita sampai paku kita aja tidak hafal, apalagi mau sampai baluknya. Ya, jarang kita menghafal nama paku kita, nama baluk kita. Nah, orang Arab punya kebiasaan begitu. Jadi kebanggaan. Oh, saya turunannya paku ini, saya turunannya baluk ini, saya turunan jagoan ini, saya turunan jagoan. Sehingga setiap pertemuan haji selalu begitu, selalu seperti itu. Nah, padahal mereka itu datang ke Mekah tujuannya haji. Tujuannya sebenarnya mau ibadah. Tapi kenyataannya ya begitu. Mereka haji bukan untuk mengingat Allah, tapi mereka haji datang membawa barang dagangan pedagang. Mereka haji datang membawa jagoan-jagoannya untuk diadu. Ada jagoan syair, ada jagoan, kalau bahasa kita di sini bekaya ya, jagoan bekaya, ada jagoan ilmu apa yang masa itulah.
tukang ramal segala macam. Itu jadi kebanggaan mereka setiap musim haji. Nah, karena itulah kemudian ketika Islam datang, pertama apa yang dilakukan oleh bangsa Arab, di hajinya diperbaiki oleh Islam, diselaraskan, disesuaikan sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disempurnakan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga haji sebagaimana yang sudah dilaksanakan seperti beberapa hari yang sudah lewat. Nah, itu haji. Nah, haji ini adalah ibadah yang mengajarkan kita tentang bagaimana menjalani hidup dan kehidupan kita. Jadi, belajar hidup itu ya kayak orang haji itu. Kita itu sebenarnya di dunia ini adalah ibarat orang yang pergi musafir. Nabi menyuruh kita, jadilah kamu di dunia ini abiri sabilin. Jadilah menjadi pelancong. Jangan mau tinggal terus di dunia. Ada yang mau mati hari ini? Harus siap. Kan kita jangan mau tinggal di dunia. Ngapain tinggal lama-lama di dunia? Emang mau ngapain di dunia? Nah, jangan sampai kita kayak yang disebut oleh ayat ini, yang tadi hajinya main-main itu, yang hajinya hanya tujuannya untuk membangga-banggakan papuk baluknya, yang tujuannya hanya membangga-banggakan dirinya, membanggakan kelompoknya, tujuannya berhaji. Dan diantara tujuannya yang lain ya dunia, untuk ngejar dunia. Jadi hidupnya memang hanya untuk dunia. Nah, itu orang-orang kafir. Paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun nanti di akhirat. Tidak ada bagiannya. Dan mau kaklingan istana kalau nanti, bukan balai-balai kayak kita di dunia ini kan. Kira-kira marak balai-balai yang dengki. Darah. Istana paling bagus di dunia masih kalah si kaplingan dalam di akhirat. Tapi dengan syarat kita hidup tujuannya akhirat. Tapi kalau tujuannya hanya dunia, ya sudah, silahkan dunia itu ambil, tapi di akhirat nanti kalian tidak akan mendapatkan bagian apapun firman Allah. Nah, karena itulah Allah menyuruh kita fadzukurullaha kadzikrikum aba'akum. Sebagaimana kita senang mengingat apa yang pelungguh senang ingat. Apa yang pelungguh paling senang ingat? Denara mengingat diri, mengingat diri. Semua kita ini kan biasa mundiri, jadi lupa. Mun batur dia sering terlupa. Lalu ngediri mau berdulang misalnya, harus kita paling bagus ya, ya melenda. Kita paling hebat, kita paling bagus, kita yang paling. Nah, Allah mengatakan, sebagaimana kamu senang mengingat apapun yang kamu senangi ingat, maka harusnya seperti itulah kita juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak lupa-lupa yang namanya kesenangan, siapapun tidak akan dia bisa lupa dengan kesenangannya. Bahkan sekalipun sudah jauh dengan kesenangannya, ngayal, ingat-ingat gitu. Padahal sudah lewat, tapi karena dia senang, dengan si senang mancing dalam tersebut. Dengan si demen main bola dalam tersebut. Bilang kilo, bilang kelam. Dengan si demen kepeng doang ingat, bilang kilo, bilang kelam. Dengan si demen apa, ya tetap ingat. Nah, kata Allah, sebagaimana kamu mengingat kesukaanmu itu, harusnya kamu juga mengingat Allah seperti itu. Bahkan harusnya lebih dari itu. Kenapa? Karena Allah menjadi sumber hidup dan kehidupan yang puluh. Hidup kita ini dari mana? Dari Allah. Badan kita dari mana? Dari Allah.
Apa yang kita miliki saat ini di dunia itu semuanya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pelungguh menganggap itu hasil keringat, tidak ada hasil keringat kita yang sesungguhnya. Kalau Allah tidak berkenan memberikan, sekalipun pelungguh berdaur marak belabur di begawean ini, kalau Allah tidak berkenan memberi, nggak akan mungkin dapat. Sebaliknya, sekalipun pelungguh momot-momot di balik, tidur-tidur di balik, lagu memang rezeki ya datang ya. Kalau memang Allah menghendaki kita, rezeki itu datang. Yang kadang-kadang sedang tidur-tidur di rumah, tiba-tiba datang dulah. Dek toh ngongkang, dek toh mikiran, datang dulah. Kadang-kadang tiba-tiba dikasih uang oleh orang. Tidak pernah kita minta, tidak pernah kita ini. Itu contoh rezeki yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki, tidak harus kita nyari. Kalau memang sudah rezeki kita, pasti dapat. Sebaliknya, sekalipun sampai bulat mencari, bulat niki bahasa Pancor, dia bulat. Ya, bulat itu kalau orang berjemur sampai hitam, legam, capek berjemur, nah ini caranya uang sampai bulat. Nah kalau kayak begitu, sekalipun kita kerja kayak begitu, tapi kalau tidak rezekinya, tidak akan mungkin dapat. Nah termasuk ilmu kebaikan-kebaikan yang ada pada diri tiang pelungguh. Ini santri-santriwati, ilmu itu memang diperintahkan kita oleh Allah untuk mencarinya. Tuntut ilmu itu sampai manapun. Nah tetapi jangan dianggap, jangan kita meyakini bahwa usaha kita lah yang membuat kita bisa apapun. Semua itu kita bisa karena kemurahan Allah. Makanya dampingi selalu usahanya dengan berzikir mengingat Allah. Karena tidak ada apapun yang kita peroleh kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, pasti dapat. Tidak ada apapun, siapapun yang bisa menghalangi. Tapi kalau tidak menjadi bagian kita, sepinter apapun kita mencari, sekuat apapun kita bekerja, berusaha, kalau tidak menjadi bagian kita menurut Allah, maka tidak akan mungkin kita mendapatkan. Nah karenanya harus selalu iringi usaha-usaha itu dengan doa, dengan zikir mengingat Allah. Apa manfaatnya kita mengingat Allah? Pertama, dengan mengingat Allah maka akan tumbuh dalam hati kita kesyukuran terhadap apapun yang ada pada diri kita sebagai karunia Allah. Kalau kita tidak ingat Allah, nanti biasanya bawaannya kita anggap itu usaha kita, itu karena jerih payah kita, sehingga kadang-kadang kaduna bergaya. Ya kan saya sudah capek bekerja, kan saya sudah lelah nyari dia, maka kalau saya sudah dapat ya saya mau memanjakan diri saya. Nah ini pandangan yang keliru. Sekuat apapun kita bekerja, kalau Allah tidak berkenan, tidak akan mungkin dapat. Berarti yang benar-benar menjadi pemberi rezeki, pemberi ilmu, pemberi sehat, pemberi segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kalau kita ingat Allah, kita pasti akan mensyukuri apapun yang ada. Mungkin tiang pelungguh dikasih sehat, sehat pelungguh nih, sehat santri-santriwati, sehat. Siapa yang memberi kita sehat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita sehat. Kalau kita ingat Allah, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang yang tidak ingat Allah, tidak mungkinlah dia bisa, tidak mungkin dia mengucap. Nah itu yang pertama, agar kita selalu mensyukuri. Dan orang yang bersyukur
terhadap karunia Allah, itu akan lestari nikmatnya, abadi nikmatnya. Sehat ini kalau disyukuri, sehat ini juga yang membawa kita nanti di akhirat mendapatkan kemuliaan. Ilmu itu kalau disyukuri, ilmu itu juga yang nanti kita bawa ke akhirat untuk mendapatkan karcis nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Umur, waktu, kesempatan, semua termasuk harta benda kita, kalau kita syukuri, harta itulah yang nanti akan menjadi kendaraan tiang pelungguh di akhirat. Itu pentingnya zikir, agar kita pertama bisa mensyukuri karunia Allah. Kalau kalau orang tidak ingat Allah, tidak mungkin dia syukur kepada Allah. Dan kalau kita tidak syukur, kalau tidak syukur kepada Allah, berbahaya hidup kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sehat yang tidak disyukuri, ilmu yang tidak disyukuri, harta benda yang tidak disyukuri, itu akan menjadi bumerang, akan menjadi senjata yang melawan tuannya. Ilmu itu yang akan melawan kita nanti dikubur di akhirat. Harta benda itu yang akan melawan kita nanti di hari akhirat kalau tidak disyukuri. Sehat, segala macam rezeki yang Allah berikan itu tidak akan menjadi kebaikan kalau tidak disyukuri. Makanya harus alhamdulillah setiap saat, setiap waktu. Bisa kita ngaji begini, alhamdulillah. Bisa ntar kita sholat, alhamdulillah. Selesai kita sholat, alhamdulillah. Pulang kita ke tempat kita masing-masing, alhamdulillah. Mati kita, inna lillah. Tidak apa-apa kita mati ya, yang penting mati dalam iman, dalam Islam. Yang penting husnul khotimah. Yang penting. Jadi tidak perlu kita takut mati. Kalau orang beriman tidak takut mati. Kenapa? Karena kematian berarti akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulak malik karena nenek kaji. Tulak malik karena nenek epente. Nah, maka kita berusaha selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Memulai sesuatu, bismillah. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tidak jadi zikir. Nah, harus belajar begitu. Apalagi baru selesai ibadah. Kayak orang yang haji. Ada yang baru pulang haji di sini? Gak ada. Kayak orang baru pulang haji. Pulang haji, ya harus zikir terus. Alhamdulillah bisa haji. Karena jutaan orang di seluruh dunia mendambakan ibadah itu, tapi belum bernasib. Pelungguh yang sudah haji, alhamdulillah, terus ingat Allah. Supaya haji yang kita laksanakan kemarin atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu menjadi haji yang mabrur, maka terus zikirkan. Terus doakan kepada Allah. Doa haji mabrur itu bukan hanya waktu mau berangkat. Sekalipun kita udah puluhan tahun haji, terus doakan biar dimabruurkan oleh Allah. Karena kemabrurannya akan terbukti setelah kita mati, bukan waktu hidup. Kalau waktu hidup ya belum kelihatan lah buktinya mabrur atau enggak.
Makanya zikir terus, ingat Allah terus, alhamdulillah, alhamdulillah, sudah bisa haji. Nah, jangan sampai kayak haji siapa namanya di dagang bubur naik haji. Nah, maka kita belajar berzikir terus menerus, karena kita tujuan hidupnya bukan hanya untuk dunia, tapi tujuan kita adalah seperti yang disebut di dalam ayat yang tadi dibaca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang menjadi cita-cita kita semua. Sekarang kita ada di mana? Sedang berada di dunia. Maka apa yang didoakan di dunia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum. Kalau itu belum. Nah, sekarang di dunianya. Nah, gimana caranya meraih yang hasanah-hasanah itu? Pertama tadi, kuncinya ingat selalu dengan Allah. Sekarang sedang dalam masa belajar. Maka belajar, jangan pernah belajar tanpa berzikir. Alhamdulillah, di pondok anak-anakku diajari memulai pelajaran dengan apa? Apa doanya? Salawat Nahdlatain diantaranya. Terus ada doa-doa juga ya selain salawat Nahdlatain. Kemudian selesai, kalau sudah selesai belajar, doa lagi. Doa kafaratul majlis. Itu semua adalah bagian dari cara kita belajar mengingat Allah, supaya ilmu kita jadi kebaikan, bukan sekedar jadi ilmu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekarang kita dalam proses ngaji, cari ilmu. Dapat ilmu yang gimana? Bukan sekedar ilmu. Karena ilmu itu bisa bermata dua. Ilmu itu bisa digunakan untuk kebaikan, tapi ilmu juga bisa untuk kebalikan. Gak usah kita sebut, biar tidak kepikiran. Kalau nipu-nipu bisa ilmu itu. Pasang cowok bagus, terus ngaji, agak datang dulang. Agak nomelin dan amplop. Nah, itu tujuan yang tidak baik dari orang yang punya ilmu. Maka kita berzikir itu supaya tidak itu tujuan kita, tapi bagaimana ilmu yang ada pada kita membawa kita semakin mengenal Allah. Karena di dalam Al-Quran disebut Allah yang menciptakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wal arda mithlahunna. Allah yang Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wal arda mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, begitu juga dengan bumi. Kemudian wa yunazzilul amra bainahun. Allah menurunkan putusannya, amarannya di dunia ini, di langit, di antara langit dan bumi. Allah menetapkan apa yang harus berlaku bagi langit, apa yang harus berlaku bagi bumi, apa yang harus berlaku bagi isinya, termasuk kita manusia. Jadi apa-apa yang akan terjadi sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, poinnya untuk apa Allah menyuruh kita mengingat itu? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ilmu itu adalah supaya kita semakin tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu tujuan kita ngaji.
Ngaji ilmu apapun, mau ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu fikih, ilmu apa lagi, tafsir, hadis, segala macam, semua itu kita pelajari tujuannya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kita tahu Allah itu maha tahu, apapun diketahui oleh Allah, termasuk suara hatinya anak-anakku sekarang yang bilang ustaz, wah ustaz, telah itu tokoh oleh kan ini dengar sini ini parang dia dengar. Oh udah asar ya, udah asar ya, oh belum asar, kita selesai. Jadi anak sekalian, tujuan kita ngaji supaya mengenal Allah. Itu tujuan kita ngaji, tidak ada tujuan lain. Maka apapun bidang ilmu yang anak-anakku tekuni, misalnya sekarang sedang menekuni ilmu-ilmu agama, nanti mungkin keluar dari salub, ada yang kuliah masuk jurusan kedokteran, ada yang masuk jurusan ekonomi, ada yang masuk jurusan fisik, politik, fisika, ada juga macam-macam. Nah semua itu kita pelajari harus sama tujuannya. Apa tujuannya? Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kalau anakku belajar nanti ilmu apa misalnya fisika itu apa yang dipelajari? Belajar ilmu alam kan? Nah, IPA kalau dulu namanya IPA, semuanya ada, biologinya ada, fisikanya ada, kimianya ada, namanya IPA aja. Sekarang dipisah-pisah. Nah anak-anakku kenapa belajar ilmu itu? Supaya bisa melihat, misalnya kalau belajar kimia, oh air itu terdiri dari apa saja unsurnya. Dilihat ternyata hebat sekali, canggih sekali air ini. Unsur-unsurnya banyak ternyata. Senyawa kimianya ada H2 dan ada O2. H2 dan O2. H2 itu hidrogen, O2 itu kalau dipecah lagi hanya. Nah kalau dipilit-pilit, ya kan orang fisika kan belajar begitu, kimia kan belajar begitu, dipilit-pilit lagi semakin banyak urean. Ternyata tidak sederhana air itu. Kita mengiranya air ya gini-gini aja. Kalau orang yang belajar ilmu tentang pengairan, itu ternyata canggih untuk bisa buat air tidak sembarangan. Harus tahu unsur-unsurnya. Belajar anak-anakku tentang manusia, tubuh ini. Kalau orang yang tidak punya ilmunya, ya paling yang dilihat kulit, mata itu gitu ya. Tapi kalau orang yang belajar tentang anatomi tubuh manusia, dia bisa melihat bagaimana kulit itu bekerja, bagaimana kita kalau makan masuk nasi kemudian kok jadi kenyang. Kira-kira yang bikin kenyang nasinya atau perutnya? Nasi itu masuk rupanya putih, keluar berubah. Sebagian kandungannya jadi ada yang jadi otot, ada yang jadi tulang, ada yang jadi macam-macam. Siapa yang menempatkan ini jadi tulang, ini jadi daging, ini jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang EP yang nempatkan? Enggak kan, EP cuma tahu nangit aja. Setelah masuk perut ya wallahu a'lam. Nah siapa yang mempekerjakan usus kita,
merubahnya dari nasi menjadi tenaga, merubahnya dari nasi menjadi hal-hal lain yang ada dalam tubuh kita. Itu semuanya adalah kuasa Allah. Mulai karung pepen nolok nasi ini ya jadi energi. Kalau itu taruh, kalau itu anggap perut itu sama dengan karung. Pada mereka karung tiannya, udah usus itu bekerja. Dia istirahat bekerja hanya waktu itu tidur itu nih istirahat. Maka dendek mangan sebelum tidur. Karena usus itu kalau tidak bekerja sia-sia nasi sitama. Jadi kalau mau makan jauh-jauh sebelum tidur. Kapan makan malam? Asar, bagus itu. Jam 5, jam setengah 6 makan asar, makan malam. Supaya nasinya bisa diolah oleh perutnya, diolah. Nah, alhasil anak-anakku sekalian, semua ilmu ujungnya adalah kalau menurut Quran supaya kita mengenal Allah. Maka kalau kita ngaji, belajar dimanapun anak-anakku belajar, apapun ilmu yang anak-anakku pelajari, cita-citanya dari ilmu itu adalah supaya saya mengenal Allah. Jangan bercita-cita mau jadi apa? Jadi apa misalnya ya? Sekolah tujuannya mau jadi saudagar. Ada sekolah tujuannya mau jadi orang yang punya banyak uangnya pokoknya. Nah, jangan itu tujuannya. Kalau itu tujuan kita ngaji, berarti kita masuk di kelompok yang pertama, yang hanya dunia tujuannya. Dunia itu apa maksudnya? Ya uang, kedudukan, kadu bergaya-gaya karena dua ilmunya. Nah, itu contoh orang-orang yang tujuan ngajinya hanya untuk dunia. Kalau tujuan kita akhirat, maka cita-citanya adalah itu garisnya dari Quran. Cari ilmu itu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dengan tujuan supaya kita lebih mengenal Allah. Mungkin pada saat kita belajar tidak berasa itu, belum berasa. Gimana caranya kok bisa mengenal Allah? Pelajari aja dalam-dalam. Nanti kalau sudah dalam ilmunya, maka ilmu itu kata Imam Ghazali membimbing kita untuk kemudian mengenal Allah. Apa kata Imam Ghazali? Dulu saya memulai belajar itu tidak ikhlas, tujuan saya mau mangan. Karena orang tuanya setelah meninggal tidak kaya, sudah habis bekalnya. Sementara belum bisa bekerja, memang tidak ada pekerjaan juga. Akhirnya Imam Ghazali masuk asrama untuk ngaji, tapi tujuannya adalah supaya bisa makan. Karena kalau orang ngaji di asrama dikasih makan. Kalau dulu gratis, karena dibiayai oleh pemerintah. Kalau sekarang yang gratis, salut itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Sekali waktu datang kepeng-lekan datang. Nah, sehingga akhirnya perlu dibantu. Yang punya rezeki lebih, bantu pondoknya biar tetap bisa melaksanakan tugas fungsinya dengan baik. Nah, jadi orang ngaji itu tujuannya itu untuk mengenal Allah. Nggak cari ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Kalau memang harus keluar negeri, kita keluar negeri ngaji. Ada yang kemana maunya luar negeri, ada yang ke Australia, ada yang mau ke Australia. Belajar apa di Australia? Di situ ada kang guru yang ngajari anak-anakku, guru-guru, kakaknya guru-guru, kang guru namanya. Itu di Australia. Ada yang mau ke Finlandia. Nah, Finlandia. Ada yang ke Jepang. Nah, Jepang. Oh, banyak yang mau ke Jepang. Banyak yang mau ke Jepang ya. Siapa yang mau ke Mesir?
Mesir, banyak juga Mesir. Alhamdulillah. Ke Yaman, Yaman, Timur Tengah lah, Timur Tengah. Ya, anak-anakku harus punya visi ke depan untuk ngaji itu sampai manapun, gitu ya. Jadi jangan batasi dirinya lah, saya biarlah di Lombok-Lombok aja, jangan kayak begitu cara mikirnya. Mungkin sekarang memang keadaan belum memungkinkan, tapi besok lusa kalau anak-anakku punya impian, kemudian doakan sering-sering sambil ngaji, sambil belajar di Salut, maka insya Allah akan ada jalan. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus ingat tujuan ngaji adalah untuk mengenal Allah. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar bahasa pun tujuannya sama. Siapa yang menciptakan bahasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100. Bahasa itu bukan dibuat oleh manusia. Ada sebagian ahli bahasa mengatakan bahasa itu diciptakan oleh manusia. Tapi anak-anakku, kita ikut Imam Al-Jurjani bahwa bahasa itu pemberian dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi pokok-pokok bahasa itu diajarkan kepada Nabi Adam, yang kemudian anak turunannya membawa cabang-cabangnya. Nah, kita yang di Indonesia cabang bahasa Melayu dapat kita, maka bahasa Indonesia lah kita. Orang Arab, bangsa Arab. Arab itu bukan hanya yang di Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu salah satu negara Arab. Ada juga orang hitam kayak Sudan, Somal, itu orang Arab juga. Jika bukan orang Arab, karena dia bahasa Arab. Nah, itu dia dapat cabang yang bahasa Arab. Nanti yang lain-lain bahasa sesuai dengan yang Allah karuniakan kepada mereka masing-masing. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahasa. Maka anak-anakku belajar bahasa yang dalam, nanti akan kelihatan dari kecanggihan bahasa itu bahwa di situ Allah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku punya lidah, punya bibir, punya gigi. Sapi punya. Nah, coba apa bedanya kalau suara yang keluar dari saya ini berhuruf, bisa dipahami kan? Kenapa kalau yang dari sapi tidak paham? Kan pada-padalakan. Nah, itulah ilmunya Allah. Itulah Allah menciptakan lidah kita, sekalipun kelihatan sama kayak lidah sapi, sama kayak lidah apa binatang, tapi ternyata lidah kita, gigi kita, mulut kita ini, cangkem kita ini, itu bisa menciptakan huruf, bisa menciptakan kata, dan kemudian kita berkomunikasi dengannya, saling paham. Nah, coba ajar sampai niping raus, insya Allah sampai jeluk kiamat dia nagen tahu. Tapi kalau manusia, misalnya ada orang Eropa tuh ajar bahasa Indonesia, bisa dia lama-lama. Orang mana, orang Arab itu ajar bahasa sah-sah, bisa. Sebagaimana kita juga kalau belajar bahasa Arab, kita juga insya Allah bisa. Nah, makanya anak-anakku tekun belajar bahasa apa saja, pelajari. Kalau itu memang ada cita-cita ke Jepang, mulailah belajar nyicil dari sekarang bahasa Jepang. Yang mau ke negara-negara berbahasa Inggris, bagusin bahasa Inggrisnya. Karena bahasa itu kalau kita pinter, banyak kesempatan. Banyak kesempatan bisa belajar ke luar. Tapi kalau bahasanya kurang bagus, agak susah memang. Nah, itulah yang ingin ingatkan. Jadi simpulan kita pada hari ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak mengingatnya. Karena itulah satu-satunya jalan kita mendapat keselamatan. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka lakukan segala hal di dunia ini dengan tujuan agar kita diridhoi Allah.
Lakukan segala hal di dunia ini dengan tujuan untuk mengenal Allah. Sholat, kita citakan sholat kita supaya kita lebih mengenal Allah. Kita baca tasbih, tahmid, takbir, hiziban, sholawatan, tujuannya adalah untuk kita lebih mengenal Allah. Anak-anakku ngaji, belajar ngajilah untuk tujuan lebih mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua untuk bisa terus belajar, mengaji dan lebih mengenal Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Allah sebagai ahli dunia wal akhirah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana ya 'alimna alladhi yanfa'una wa qarabatil lana fi dinina ma'a khairuka wa dzaka rabbi wa fitna wa wafiqna lima tartabi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima ila atqiya ulama nafdha bil khairi wa nafdha kulla syarr rabbana as'ilana kulla syukur wa ridhanika qadi anna rabbana kulla dunya anta iyana rizqan wa israta rahman satar rabbana ya jalali qadina surani wa ana wa aqaban hada inna min fika Surah wa anak batu wa tahan wa qadan hadaina min al-fitan wa hiya rijalaha ala sunan wal suran wa syaya wa duka Rabbana ya zal jalali wal minan surah wa anak batu wa tahan wa qadan hadaina min al-fitan wa hiya rijalaha ala sunan wa salatullahi kasam mustafa ila ana wa بكتابه ناس الشفاء وعلى صدر صدره ربك فسبح بالعصا بسبعين حميد على ما سوى معه وعلى ذريته وبطنه وظهره ربك فسبح على ما سوى معه وعلى ذريته وبطنه وظهره ربك فسبح بها العصا وعلى ذريته وبطنه وظاهره صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيه فينا اللهم شفيه فينا اللهم شفيه فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حسنت نفسي واياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم في كل هذه السبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dari senang